Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk di bab ke-6 tentang keliling dan luas bangun datar. Nah, nanti kita akan bahas keliling bangun datar terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, silakan siapkan alat tulisnya, siapkan bukunya, agar ketika nanti ada soal dari Bapak, bisa langsung kalian catat. Baik anak-anak, sudah siap ya? Ya, kalau sudah siap, mari kita bahas pelajaran matematika. Baik anak-anak, perhatikan. Di sini ada macam-macam bangun datar. Ya, sebelum kita nanti masuk ke materinya, soal-soal tentang bangun datar, di sini kalian harus mengetahui dulu mana saja sih bangun datar itu. Nah, perhatikan gambar pertama. Nah, ini adalah bangun datar apa? Lingkaran. Ya, sudah ada keterangannya di bawahnya. Ini bangun datar persegi panjang. Ini bangun datar segitiga. Yang ini persegi, bangun datar persegi. Lalu ini ada bangun datar layang-layang. Dan ini jajar genjang. Lalu ini adalah trapesium. Dan ini adalah ketupat. Ya. Baik, sampai sini sudah paham ya? Kita sudah mengetahui macam-macam bangun datar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perhitungannya. Oke, sekarang kita masuk ya. Perhatikan. Nah, keliling bangun datar. Kita membahas keliling bangun datar terlebih dahulu. Apa sih keliling bangun datar? Perhatikan pengertian di sini. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun tersebut. Jadi jumlah seluruh bangun yang ada seluruh bangun yang ada di bangun datar tersebut itu adalah keliling. Seperti itu. Nah, perhatikan nomor 1. Keliling persegi. Keliling persegi dapat ditentukan dengan menghitung jumlah panjang 4 sisinya. Ya, jumlah panjang 4 sisinya. Perhatikan persegi A, B, C, D berikut. Nah, ini A, B, C, D. Ini sisi AB, ya. Ini sisinya ya, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dikatakan seperti ini. Lihat di kolom di kotak di sampingnya. Keliling persegi ABCD sama dengan jumlah panjang keempat sisinya. Ya, jumlahnya semua ini sama ya. Ingat, persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Ya, jadi sisinya sama panjang. Ya, sisinya sama panjang. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan 6, sisinya 6 cm, berarti sisi yang BC adalah 6 cm juga, maupun yang CD 6 cm dan yang AD 6 cm. Jadi semua sisinya sama panjang. Itu, ingat ya anak-anak. Nah, misalkan panjang sisi persegi ABCD adalah S. Nih, S ya. Seandainya adalah S. Maka kelilingnya dapat ditentukan dengan cara berikut. Nih, cara mencari keliling. Perhatikan. Keliling persegi ABCD sama dengan, ingat ya, seluruh sisi yang ada di bangun datar tersebut. AB, ya, AB ditambah BC
ditambah CD ditambah AD. Nah, itu udah termasuk seluruh keliling yang ada di bangun datar tersebut. Nah, di sini untuk mempersingkat lagi, AB-nya ini kan tadi S ya. Nah, karena AB-nya S, otomatis yang lain pun S, yang lain pun sama, ya. Yang lain pun sama, karena tadi dikatakan mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan S, berarti semuanya pun S. Atau dikatakan 6, nah semuanya pun besarnya sama 6. Nah, S sama dengan S sama dengan S, S ditambah S ditambah S ditambah S. Jadi 4 dikali S. Ya, 4 ini ada banyak S-nya ini nih. Ya, 4 dikali S. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut lagi ya, agar kalian lebih paham terhadap materinya. Nah, perhatikan. Jadi, nih di atas nih, dari soal yang tadi, bisa dikatakan rumus keliling persegi adalah keliling sama dengan 4 dikali S. Ya, 4 dikali S atau sisinya. Nah, K sama dengan keliling persegi, S sama dengan panjang sisi persegi. Nih, 4 dikali S panjang sisi persegi. Perhatikan contohnya. Di sini ada contoh, sudah Bapak berikan contoh. Sesuai dengan yang ada di buku paket kalian. Perhatikan, nomor 1. Tentukan keliling persegi yang memiliki panjang sisi 8 cm. Ingat, panjang sisi 8 cm. Berarti yang ditanyakan adalah keliling. Ya, apa rumus keliling? K sama dengan 4 dikali S. S ini tadi apa? Panjang sisi persegi. Jadi K sama dengan 4 pindah. 4 ini adalah rumusnya ya. 4 dikali S. Nah, panjang sisinya berapa? Panjang sisinya adalah 8 cm. Jadi tinggal dipindahkan. S-nya adalah 8 cm. Nah, K sama dengan 4 dikali 8. Berapa 4 kali 8? 32. Seperti itu. Jadi, keliling persegi panjang memiliki panjang sisi 8 cm adalah 32 cm. Nah, itu adalah contoh nomor 1. Nah, sekarang kita bahas contoh yang nomor 2. Perhatikan. Tentukan panjang sisi persegi pada gambar di bawah ini. Nah, kalau yang tadi yang ditanyakan adalah keliling. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang sisi persegi. Ya, yang ditanyakan adalah panjang sisi persegi. Lihat penyelesaiannya. K sama dengan 4 dikali S. Ingat ya, ini kita masih menggunakan rumus keliling. Tapi karena yang ditanyakan panjang sisi, perhatikan di sini. Nah, kita sudah mengetahui nih, kelilingnya adalah 60 cm. Ya. K sama dengan 4 dikali S. K ini adalah 60 cm. Ya, kita tinggal pindahkan saja. K sama dengan 60 cm sama dengan 4 yang kita pindahkan dikali S. Nah, panjang sisinya kan belum ketahuan ya. Panjang sisi ini belum ketahuan berapa nih hasilnya. Nah, di sini ada pindah ruas namanya. Pindah ruas, S-nya ini di depan, menjadi di depan sama dengan, nah, 60-nya dipindahkan. Nah, perkaliannya diubah menjadi pembagian. Seperti itu. Nah, 4-nya tinggal dipindahkan. Jadi, S ini adalah panjang sisinya. S sama dengan 15 cm. Hasil dari 60 dibagi 4 sama dengan 15 cm. Nah, jadi panjang sisi persegi pada gambar di bawah ini adalah 15 cm. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mencari panjang sisi, ini
harus dipindah ruas ya. Karena kelilingnya kita sudah mengetahui ini, keliling kita sudah tahu. Yang kita belum tahu adalah panjang sisinya. Oke, paham sampai sini ya? Baik, kita lanjut lagi. Nah, perhatikan soal yang ketiga. Diketahui dua persegi A dan B, panjang sisi A adalah 19 cm. Ingatin, panjang sisi A adalah 19 cm. Panjang persegi A adalah 19 cm. Lalu panjang sisi persegi B adalah 5 cm. Lebih panjang dari persegi A. Nah, berapakah selisih keliling kedua persegi tersebut? Yang ditanyakan adalah selisih keliling kedua persegi tersebut. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan di sini. Kita mencari keliling ya. Kita mencari keliling dari persegi A. Keliling persegi A sama dengan, nah tadi kan rumusnya K sama dengan 4 dikali S. Ya. Nah, kita sudah ketahuan nih, persegi A adalah S-nya adalah 19. Jadi 4 dikali 19 sama dengan 76 cm. Nah, panjang sisi B, persegi B sama dengan 19 ditambah 5. Nah, panjang sisi persegi B 19 ditambah 5 sama dengan 24. Nah, kita mencari keliling persegi B. Nah, keliling persegi B, tadi rumus keliling K sama dengan 4 dikali S. Ya. Nah, sama dengan 4 dikali S-nya berapa? Kita sudah dapat nih, S dari sisi persegi B. Ya, sisi persegi B adalah 24 cm. Nah, sudah ketahuan nih. Jadi S-nya adalah 24 nih dari sisi persegi B-nya. Jadi 4 dikali 24 sama dengan 96. Ya, 96. Nah, sekarang kita masuk di pertanyaannya. Berapakah selisih keliling kedua persegi tersebut? Kita lihat. Selisih keliling persegi A dan B sama dengan 96. Nih, keliling persegi B. 96 dikurang selisih persegi A, 76 sama dengan 20. Ya, 96 dikurang 76. Nah, kalau kita mencari selisih itu dikurang ya. 96 dikurang 76 sama dengan 20 cm. Jadi, selisih keliling kedua persegi tersebut adalah 20 cm. Nah, itu adalah jawaban dari soal nomor 3 yang ditanyakan, berapakah selisihnya dari kedua keliling tersebut. Nah, selisihnya adalah 20 cm. Seperti itu, anak-anak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada soal latihan. Perhatikan di sini. Tentukan keliling persegi berikut. Nah, ingat, mencari keliling rumusnya adalah K sama dengan 4 dikali S. Gampang ya? K 4 sama dengan 4 dikali S. Nah, sekarang yang kedua, ini ada 2 poin ya. Soal kedua ada 2 poin, soal 1 ada 2 poin. Yang soal kedua, tentukan panjang sisi persegi tersebut. Nah, persegi berikut, perhatikan di sini. Di sini kelilingnya kita sudah ketahuan ya. Berarti nanti harus ada pindah ruas. Oke? Harus ada pindah ruas. Sampai sini bisa dipahami anak-anak untuk soalnya? Nanti kalau misal masih belum paham, bisa tanyakan langsung ke Bapak. Baik anak-anak, ini soalnya. Silakan nanti dicatat di buku matematikanya. Setelah itu nanti
bisa dikirim ke Bapak, ataupun nanti bisa ditulis dulu, nanti baru dikumpulkan bukunya. Ya, karena untuk minggu ini kita sudah mulai kembali mengumpulkan buku per pekannya, mengumpulkan hasil kerja kalian atau hasil latihan kalian di rumah, atau soal-soal yang sudah Bapak berikan itu dikumpulkan lagi per pekannya, ya, sudah mulai kembali seperti semula. Baik anak-anak, kita lanjut. Terima kasih. Semoga pembelajaran yang Bapak sampaikan kali ini dapat dipahami. Kalaupun anak-anak masih belum paham, bisa tanyakan langsung ke Bapak. Baik anak-anak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.